Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat duduk bersama-sama di majelis ilmu dalam rangka mempelajari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di tempat yang mulia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berkahi ini menjadi perkumpulan yang dinaungi rahmat Allah, yang diliputi oleh doanya para malaikat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka berkumpul dalam rangka yatluna kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mengajarkan satu dan lainnya, mengajarkan Al-Quranul Karim, mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam hati. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala pun akan meliputi mereka, dan juga mereka akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, seraya berdoa kepada para hadirin yang hadir di majelis ilmu. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyebutkan satu persatu nama-nama mereka di sisi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita sedikit membahas perkataan ulama besar yang setiap kaum muslimin pasti mengenalnya,
yaitu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau adalah salah seorang ulama yang sangat dikenal oleh kaum muslimin, dan kitab-kitab beliau banyak dibaca oleh kaum muslimin dan bahkan sebagai rujukan-rujukan di dalam menuntut ilmu, di dalam memahami agama. Perkataan beliau termaktub di salah satu kitab beliau yang berjudul yaitu As-Sayyibul Wasib atau Al-Wabiyus Sayyib, Al-Wabiyus Sayyib. Beliau berkata di muqaddimah kitab tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulu al-marju al-ijabata an yatawallaka aw an yatawallakum fid dunya wal akhirah wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa an yaj'alakum mimman idza an'ama alaihi syakara wa idza ubtuliya sabar wa idza aznaba istaghfar fa inna hadhihi al-umura al-thalathata unwanu sa'adatil abdi wa alamatu falaihi fi dunyahu wa ukhrahu wa la yanfuku abdun anha abadan fa innal abda daimut taqallubi baina hadhihi attiba' al-thalath. Kata beliau rahimahullah ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulul al-marju' al-ijabata. Allah adalah senantiasa yang selalu diharapkan terijabahnya doa. An yatawallakum fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kalian, atau semoga Allah melindungi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan semoga Allah menyempurnakan berbagai macam nikmatnya, baik yang zahir, yang nampak, yang terlihat, maupun yang batin, yang tidak terlihat. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama alaihi syakar. Semoga Allah menjadikan kalian termasuk di antara orang-orang yang apabila Allah Ta'ala berikan nikmat, ia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar, dan apabila diberi ujian, diberi cobaan, musibah, dia menghadapinya dengan sabar. Wa idza aznaba istaghfara, apabila dia telah melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan salah yang menyelisih ajaran agama, menyelisih perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, dia segera memohon ampun,
dia segera beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna hadhil umura ats-tsalatsata unwanu sa'adatil abdi. Maka tiga perkara ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, merupakan tanda dan ciri kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falaihi fi dunyahu wa ukhrahu, dan juga sebagai tanda ciri keberuntungan diri seorang hamba baik di dunianya maupun di akhiratnya. Wala yanfuku 'abdun anha abadan, dan seorang hamba tidak akan bisa terlepas selamanya dari tiga hal tersebut, dari tiga perkara tersebut. Karena kehidupan seorang hamba di dunia ini selalu akan berputar di antara tiga kondisi ini. Diberi nikmat, bersyukur. Diberi ujian, cobaan, bersabar. Berbuat dosa dan kesalahan, beristighfar. Tiga perkara ini selalu meliputi kehidupan seorang hamba di dunia. Dan tiga perkara ini, jamaah kaum muslimin yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan, merupakan tanda ciri kebahagiaan seorang hamba. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwa kriteria orang yang bahagia ini ada di dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala, yaitu idza an'ama alaihi syakara, idza ubtuliya alaihi sabar, wa idza aznaba istaghfar. Apabila Allah Ta'ala berikan nikmat kepadanya, baik nikmat yang besar maupun yang kecil, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dia selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian, cobaan di dalam kehidupannya, dia menghadapinya dengan sabar. Dia tidak berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berusudzon kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi dia menerimanya dengan ridha dan ikhlas serta bersabar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika dia terpeleset di dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia segera mengingat Allah Azza wa Jal dan memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dosa, kesalahan yang dia lakukan tidak berlarut-larut. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Sedikit kita akan bahas apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, halaman 5 atau muqaddimah dalam kitab tersebut. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala memiliki kebiasaan yang sangat baik. Setiap mengawali kitabnya, beliau selalu mendoakan para tulabul ilmi. Beliau selalu mendoakan kepada para pembaca yang membaca kitab-kitab beliau. Dan bahkan ini merupakan kebiasaan baik dari para ulama. Bukan hanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Kalau kita tengok atau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala selalu mengawali dengan doa. Salah satu contoh adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala selalu mengawali perkataannya, i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah. Ini adalah doa. Dan doa kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, ini merupakan tanda benarnya keimanan seorang hamba tersebut. Dan merupakan tanda kecintaan dia terhadap saudaranya.
Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, ad-du'a'u bi dhahril ghaibi yadullu dilalatan wadihatan ala sidqil imani. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fa idza da'awta li akhika bi dhahril ghaibi biduni wasiyatin minhu kana hadha dalilan ala mahabbatika iyyahu wa annaka tuhibbu lahu minal khairi ma yuhibbu li nafsika. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya menunjukkan indikasi yang jelas atas jujurnya keimanan seseorang. Karena Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya. Fa idza da'awta li akhika bi dhahril ghaibi biduni wasiyatin kana hadza dalilan ala mahabbatika iyahu. Ketika engkau mendoakan saudaramu sesama muslim tanpa sepengetahuannya dan tanpa wasiat darinya, maka ini merupakan dalil atas kecintaanmu terhadap saudaramu. Engkau menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk diri saudaramu, sebagaimana juga saudaramu menginginkan kebaikan untuk dirimu. Dan ketika seorang hamba mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, para malaikat berada di atas kepalanya seraya berdoa dan mengaminkan dan mengatakan walaka bimithli. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi SAW? Da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa yang mustajabah, doa yang terkabul. Di atas kepala orang yang berdoa untuk saudaranya itu ada malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka para malaikat yang diutus tersebut mengucapkan amin. Dan juga mereka mengatakan, dan kamu juga akan mendapatkan serupa seperti apa yang didapatkan oleh saudaramu. Ini Pak, jangan kita iri dengki ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari dirinya. Tidak. Tetapi justru yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mendoakan saudara kita agar nikmat tersebut menjadi nikmat yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal.
Dan ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, malaikat akan mendoakan kita agar kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudara kita. Ini kebiasaan para ulama ketika menulis kitab-kitab, mereka selalu mengawali dengan doa kepada para tulabul ilmi, kepada para pembaca kitab-kitab beliau atau mereka. Kemudian jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, di dalam perkataan Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala, beliau menjelaskan ada 3 perkara atau 3 kriteria yang apabila 3 ini ada pada diri seorang hamba, maka hamba tersebut dikatakan orang yang paling bahagia. Dan kebahagiaan jangan kita pilih, yaitu kebahagiaan dari sisi materi. Terkadang banyak manusia memahami kebahagiaan itu dari sisi materi. Ketika seorang mendapatkan kedudukan, jabat, pangkatan yang istimewa, dikatakan orang itu telah bahagia. Atau ketika orang mendapatkan atau memiliki rumah gedung mewah dan berpuluh-puluh mobil mewah, orang mengatakan orang itu bahagia. Kalla, kali-kali tidak jamaah kaum muslimin. Dan kebahagiaan itu ada di dalam hati, ada di dalam jiwa. Sebagaimana ketenangan ada di dalam jiwa dan hati. Maka para ulama memahami bahwa orang yang dikatakan bahagia apabila diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, melakukan dosa langsung istighfar, memohon ampun. Inilah kebahagiaan yang dipahami oleh para ulama. Yang pertama, jika Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba tersebut, dia bersyukur. Dan para ulama sepakat bahwa bersyukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan faktor utama penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya yang lainnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengekalkan nikmatnya yang ada pada diri seorang hamba tersebut. Dan ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita selaku orang-orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berjanji di dalam Al-Quran itu merupakan hak, benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah selamanya abadan menyelisihi janjinya. Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idh ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat yang lainnya kepada kalian. Dan sebaliknya, jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dalam ayat yang mulia ini, inna adzabi lasyadid. Maka dalam ayat ini jamaah kaum muslimin mengandung 2 hal. Yang pertama mengandung al-wa'd, janji. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat yang lainnya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat al-wa'id, ancaman.
ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang ketika mereka kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, Allah mengancam dengan azabnya sangat pedih. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, menarik nikmat yang ada pada dirinya dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh dia. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah taala di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, beliau mengatakan min uqubatil ma'asi atau min uqubatil dzunub annaha tuzilu ni'ama wa tahullu niqama fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bi dzambin wa la halat bihi niqmatun illa bi dzambin. Di antara dampak buruk dari perbuatan maksiat dan dosa adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Tidaklah suatu nikmat yang ada pada diri seorang hamba itu hilang, diangkat, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla illa bidzambin, dikarenakan dosa, dikarenakan maksiat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan tidaklah suatu azab menimpa dirinya melainkan disebabkan karena dosa dan maksiat. Jadi syukur atas nikmat Allah, Allah Ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata di dalam sebuah kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Ahmad Kan'an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, inna ni'mata mausulatun bisyukri wasyukra yata'allaqu bil mazidi huma makrunani fi qarnin falan yanqati'al mazidu minallahi hatta yanqati'a syukru minal abdi. Sesungguhnya nikmat itu berhubungan dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu berkaitan erat dengan tambahan nikmat. Bahkan keduanya antara syukur dengan al-mazid, tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dapat terpisahkan karena memiliki kaitan yang sangat erat. Syukur, tambahan nikmat. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, maka tambahan nikmat dari Allah itu tidak akan terputus sehingga terputusnya rasa syukur dari seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Pak, akan selalu menambahkan nikmatnya kepada diri seorang hamba selama hamba tersebut bersyukur atas nikmat Allah. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau memerintahkan kita untuk mengikat nikmat Allah dengan cara bersyukur padanya. Qayyidu ni'amallahi bisyukrillahi. Ikatlah oleh kalian berbagai macam nikmat Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dengan cara apa? Bisyukrillahi, dengan cara bersyukur kepadanya, dengan cara bersyukur kepada Allah, sehingga dengan syukur nikmat tersebut akan langgeng, akan dawam dan kekal berada pada diri seorang hamba itu. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, Isya jam berapa?
Adzan bisa dilanjutkan ya sampai selesai aja ya. Baik. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Selain syukur, penyebab utama Allah Ta'ala akan menambahkan nikmatnya yang lain. Syukur juga merupakan salah satu penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab suatu kaum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab seseorang hamba dikarenakan hamba tersebut bersyukur dan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 147. Apa kata Allah? "Wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Maka kalau kita lihat sejarah, Pak, kaum para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala hukum dan Allah Ta'ala azab dikarenakan satu penyebab utama yang mereka lakukan, yaitu apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kaum Samud, Allah Ta'ala berikan berbagai macam nikmat. Lihat kaum Ad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berbagai macam nikmat. Lihat Fir'aun, lihat Qarun, lihat Namrud, yang mereka ketika mendapatkan nikmat mereka kufur terhadap Allah, mereka ingkar terhadap Allah, mereka membangkang terhadap Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan azab kepada mereka. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian yang kedua, Pak, idza ubtuliya sabar. Apabila hamba tersebut diuji, diberi cobaan, baik berupa musibah, bencana atau yang lainnya, dia menghadapinya dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan cobaan ini merupakan sunatullah, Pak. Kita selama hidup di dunia ini, Pak, tidak akan bisa terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Karena dunia ada tempat ujian, tempat cobaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji setiap hambanya di dunia ini sampai hamba tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau setiap makhluk yang berjiwa, dia pasti merasakan yang namanya kematian. Dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 168 Allah Ta'ala pun menjelaskan tentang ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap hamba di dunia ini, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan juga ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan juga bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran.
Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan. Dan orang sabar atau seorang yang menghadapi ujian, cobaan, dia menghadapinya dengan sabar, Allah Ta'ala akan berikan pahala tanpa batas. Karena pahala orang sabar dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bighairi hisabin, tanpa ada batas. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisabin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, orang yang sabar terhadap musibah ujian ini merupakan tanda dan ciri orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda dan ciri benarnya keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ketika mendapatkan musibah, ujian, lalu dia bersabar, ini menandakan bahwa dia beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa ihinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar di dalam kesempitan, baik di dalam kesulitan, kefakiran, dan di dalam penderitaan, mereka adalah orang-orang yang benar imannya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Isa dulu ya, Taib, Isa dulu, kemudian insyaallah kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, kita lanjutkan sedikit. Jadi orang yang bersabar atas penderitaan atau musibah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, ini merupakan tanda benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan tanda ciri ketakwaan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Ta'ala mengatakan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar di dalam penderitaan, baik itu penderitaan di situ kepakiran, kesulitan atau sakit, wa hinal ba's, atau dalam keadaan peperangan. Ulaika alladzina sadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang bertakwa. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi SAW telah menjelaskan definisi orang yang dikatakan bahagia. Kata Nabi SAW, inna sa'ida, sesungguhnya orang yang paling bahagia, liman junibal fitan, yaitu orang yang telah dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Dia dijauhkan dari fitnah syubhat, dan dia dijauhkan dari fitnah syahwat. Waliman ubtuliya fasabar, dan orang yang telah diberi cobaan ujian lalu dia menghadapinya dengan sabar. Dan bahkan Nabi SAW di dalam hadis ini mengulangi sebanyak 3 kali. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi SAW mengatakan pawahan, sungguh hal itu sangat mengagumkan, sungguh hal itu menakjubkan. Ini yang dikatakan bahagia menurut Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah,
baik fitnah syubhat, fitnah kerancuan dalam memahami agama, dalam mempraktekkan, mengamalkan agama, dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, dan juga orang yang dijauhkan dari fitnah syahwat, baik fitnah wanita, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga orang yang ketika Allah Ta'ala berikan cobaan, ujian, dia bersabar dalam menghadapinya. Innal as-sa'id, orang yang bahagia menurut Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, definisi atau kriteria orang yang bahagia, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala, adalah idza aznaba istaghfara. Idza, apabila, aznaba, dia telah berbuat dosa, melakukan dosa, maksiat, kesalahan, istaghfara, dia segera memohon ampun, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, Pak, selaku manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kita adalah makhluk Allah yang Allah Ta'ala sudah takdirkan untuk berbuat dosa, untuk berbuat salah. Maka hikmah dibalik Allah Ta'ala menciptakan manusia yang suka berbuat salah, berbuat dosa, agar manusia itu selalu beristighfar kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi. Lihat dalam hadis ini, Allah menyeru, memanggil dengan ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum sesungguhnya kalian, tukhti'una bil laili wan nahari, sesungguhnya kalian berbuat salah dan dosa, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita terpeleset ke dalam dosa dan maksiat, Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi ini, fastaghfiruni, mohonlah ampun kepadaku. Setelah berbuat salah, Allah meminta kepada kita untuk segera bertobat, beristighfar. Fastaghfiruni. Inilah sayangnya Allah kepada kita, Pak. Fastaghfiruni, mohon ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Dan seorang hamba yang terbaik ketika melakukan perbuatan dosa dan salah, dia segera mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah. Ini manusia yang terbaik yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan dikatakan sahih hasan hadis ini menurut Imam Al-Albani rahimahullah taala. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam, setiap anak Adam, setiap manusia, khata'un, pasti dia berbuat salah, pasti dia melakukan dosa dan maksiat. Wa khairul khata'in at-tawabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, berbuat dosa, at-tawabun, dia senantiasa selalu memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan orang-orang yang terbaik. Ketika berbuat salah, dia ingat kepada Allah, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Di dalam surat Al-Imran Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang berbuat perbuatan keji dan mendolimi dirinya sendiri. Apa kata Allah? Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka langsung ingat kepada Allah, lalu mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, dia tidak berlarut-larut di dalam kesalahan dan dosanya. Karena kita bukan maksum, Pak. Maksum itu apa? Ketika berdosa, berbuat salah, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, ketika berbuat salah langsung turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita siapa yang mengingatkan? Maka kita senantiasa selalu istighfar kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan istighfar banyak manfaatnya, Pak. Banyak keutamaannya. Selain Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita, istighfar yang kita panjatkan, yang kita ucapkan kepada Allah, itu pun akan mendatangkan banyak manfaat dan keutamaan. Dijelaskan oleh Nabi SAW manfaat dan keutamaan istighfar di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dinilai hadis ini sahih oleh Imam Hakim dan Imam Ahmad Syakir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man aktsara istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan yang dia miliki. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ini sebab istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar sama seperti doa. Kita tidak tahu kapan maghfirah Allah turun kepada kita. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah di mana saja kita berada. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aksiru min istighfari, perbanyaklah membaca istighfar fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wa ala mawaidikum, di atas meja hidangan kalian, wa fi turukikum, di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, wa aina ma kuntum, dan di mana saja kalian berada. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak tahu kapan maghfirah Allah Ta'ala turun kepada kalian. Tidak ada yang tahu. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar di kendaraan kita, ketika kita menunggu sesuatu dalam antrian, misalnya menebus obat dan lain sebagainya, antri panjang, kita banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Berkendaraan, mengendarai mobil, motor atau yang lain sebagainya, memperbanyak istighfar. Karena kita tidak tahu kapan maghfirah Allah itu turun kepada kita.
Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Ini 3 yang merupakan tanda dan ciri kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberuntungan di akhirat kita atau di dunia kita. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi dikarenakan kedangkalan ilmu yang saya miliki. Jika ada yang benar datangnya dari Allah tabaraka wa taala, Rabb yang maha kuasa, Rabb yang maha mengetahui. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.